Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di sesi ke-6 seri seminar kesehatan, rahasia hidup yang berkelimpahan. Newstart, 8 obat alami untuk mendapatkan hidup sehat yang berkelimpahan, yaitu nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat, dan percaya kepada Tuhan. Semoga kita semua sudah menghafalnya. Kita sudah belajar mengenai makanan dalam 3 episode sebelumnya. Makanan yang membunuh dan makanan yang menyembuhkan. Hari ini kita akan belajar komponen obat sehat lainnya yang ada di dalam Newstart. Dan judul seminar kita pada hari ini adalah Sehat itu Murah. Mungkin Anda bertanya, emang sehat murah? Bukankah sehat mahal? Sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah sakit murah? Justru sakit mahal. Jadi, resep Newstart sebagai obat sehat itu adalah sangat murah. Jika kita masuk ke dalam komponen nutrisi. Saya punya pohon jambu biji, pohon mangga. Kalau berbuah, saya tinggal petik, tidak perlu bayar. Berbuah banyak, saya petik banyak. Dan saya juga makan dan bagi-bagi orang, tidak perlu bayar. Makanan sehat, tapi gratis. Semua makanan di alam Tuhan berikan kepada kita dengan limpahnya, secara gratis. Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada tanaman itu agar tumbuh dan yang menjadi obat bagi kita sesuai topik kita minggu lalu. Ini adalah contoh dari makanan lokal yang murah meriah tetapi sangat bergizi. Sengaja saya tampilkan makanan-makanan murah meriah ini. Karena bagi sebagian orang modern, makanan ini tidak bergengsi. Tetapi makanan ini adalah makanan yang tumbuh di negara kita ini. Jadi memang sebaiknya kita makan makanan hasil bumi dari tanah di mana tempat kita tinggal. Misalnya kita tinggal di negara tropis. Lebih baik kita makan buah tropis. Kesehatan itu adalah hadiah dari Tuhan. Kita masuk ke dalam komponen Newstart yang kedua, yaitu yaitu exercise. Jika saya tanya kepada Anda, apakah Anda berolahraga? Mungkin ada yang menjawab iya dan ada yang menjawab tidak. Tetapi jika saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu olahraga itu sehat? Pasti semua menjawab iya. Ya, semua tahu memang olahraga itu sehat. Tetapi masalahnya bagi sebagian orang, mereka sudah nyaman dengan gaya hidup malas bergerak dan tidak menyadari bahayanya akibat malas bergerak. Karena bahayanya baru datang setelah bertahun-tahun. Kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang minim nutrisi, kebiasaan tidur lewat tengah malam yang menjadi bagian dari pola hidup modern ini sangat membahayakan kesehatan, meningkatkan penyakit pola hidup. Oleh karena itu, kebiasaan hidup malas bergerak harus diubah karena akan meningkatkan resiko kematian dini. Kita diciptakan Tuhan agar bergerak. Karena itu Tuhan menciptakan manusia dengan sistem gerak yang disebut muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, dan tulang rawan. Nah, organ-organ dalam sistem ini bekerja sama secara harmonis untuk melakukan berbagai fungsinya dengan
baik. Sebelum abad ke-18, sebelum ditemukannya sepeda dan kendaraan bermotor, manusia aktif bergerak dan sudah biasa bergerak, berjalan kaki kemana-mana. Pada waktu belum ditemukannya mesin cuci, kita biasa mencuci dengan tangan, menggilas, memeras. Ini membantu olahraga tangan, melemaskan otot-otot dan tidak kaku sendi-sendi. Sebelum ditemukannya blender, biasa kita mengulek bumbu pakai tangan. Dan sebelum ada alat pel yang bertangkai, apalagi sekarang yang pakai robot. Nah, kita biasa mengepel lantai dengan berjongkok dan memeras kain pel dan berjongkok kembali. Inilah seharusnya pola hidup kita. Banyak bergerak, banyak berjalan. Jika kurang bergerak, tubuh menumpuk racun dan lemak di jaringan tubuh dan di pembuluh darah. Jantung harus bekerja lebih keras sehingga menjadi kurang efektif. Peredaran darah juga kurang lancar, kita menjadi mudah depresi dan tua lebih cepat. Kepadatan tulang juga tergantung dari olahraga. Oleh karena itu, kita harus bergerak. Bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan yang sehari-hari pekerjaannya tidak banyak bergerak, harus berolahraga. Ini adalah penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh pola hidup yang malas bergerak. Penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung. Penyakit kanker, diabetes, osteoporosis, kegemukan, gangguan fungsi kognitif, tidak fokus, suka lupa, konsentrasi menurun, Alzheimer. Ini adalah penyakit-penyakit yang diakibatkan kurang bergerak, sehingga menyebabkan kematian dini. Seperti mobil yang tidak pernah dipakai, lama-kelamaan jadi rusak dan aus. Apakah Anda mau berumur panjang dan sehat? Mari kita lihat kesaksian dari Mrs. Hulda Crooks. Sejak muda, dia sakit-sakitan. Dia mulai berolahraga pada usia 54 tahun setelah kematian suaminya. Karena suaminya suka mengingatkan dia untuk berolahraga. Suaminya adalah seorang dokter. Dan pada waktu itu, Mrs. Hulda Crooks, dia menderita penyakit radang paru, pneumonia. Dengan dia mulai berolahraga, lama-lama dia mulai belajar mendaki. Dan dia berhasil mendaki Gunung Whitney yang setinggi 4.421 meter. Gunung ini adalah gunung tertinggi di California. Dia berhasil mendakinya sebanyak 23 kali antara usia 65 dan 91 tahun. Dia telah mendaki 97 puncak lainnya selama periode ini. Pada usia 91 tahun, dia menjadi wanita tertua yang menyelesaikan pendakian Gunung Fuji di Jepang. Dia meninggal di usia 101 tahun. Jadi jika kita mau berumur panjang, berolahragalah. Tidak ada kata terlambat. Dia mendaki gunung dimulai setelah usia 60 tahunan. Dan dia juga seorang vegetarian. Jadi dengan hanya berdasarkan makan sehat saja, tanpa banyak bergerak pun itu akan percuma. Agar sehat, kita harus bergerak. Mungkin Anda bertanya, apa olahraga yang terbaik? Satu hal yang perlu diingat, olahraga tidak perlu pakai uang. Modalnya hanya kemauan. Pilihlah jenis olahraga yang Anda senangi. Jangan berolahraga karena kewajiban.
Karena itu tidak akan memberikan kita kebahagiaan. Tidak bahagia, mana bisa kita sehat? Nah, jika mau yang terbaik, yang murah meriah, jalan cepat adalah yang terbaik. Tetapi jika Anda mempunyai masalah dengan lutut, berenang atau sepeda statis adalah yang terbaik. Atau jika Anda mempunyai keterbatasan fisik, tetap bisa berolahraga disesuai dengan keadaan fisik Anda. Berapa lama berolahraga? Minimal 30 menit 5 kali seminggu. Jangan tawar-tawar lagi. Ada yang bilang, saya berolahraga seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu bukan olahraga, itu rekreasi. Nah, untuk tingkatkan kesehatan, usahakan 1 jam berolahraga setiap hari. Kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang berumur panjang 90, 100 tahun. Mereka semua selain makan sehat yang alami, mereka juga banyak bergerak dan masih bekerja. Umur 89 tahun masih bisa jongkok, kita lihat. Dan memang olahraga sangat penting agar kita bisa berumur panjang dan sehat. Ada pepatah yang mengatakan, Fan ho pai pu zhou, huo dao jiu se jiu. Setelah makan, jalan kaki bisa hidup sampai 99 tahun. Huo dong, yuan dong. Dan kita lihat lagi komponen yang ketiga dari Newstart, yaitu water. Air atau cairan merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. Fungsi cairan dalam tubuh manusia berperan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan dan kesehatan. Jika kebutuhan cairan kurang, tubuh akan mengalami ketidaknormalan. Kesehatan pun bermasalah. Mari kita lihat apa fungsi cairan di dalam tubuh. Cairan membawa nutrisi dan oksigen ke sel-sel di seluruh tubuh dan mengeluarkan toksin sampah-sampah dari dalam tubuh. Mengatur suhu tubuh, melindungi organ dan jaringan sel tubuh, membantu pencernaan, fungsi ginjal, melumas sendi-sendi, bahkan tulang pun memerlukan cairan untuk kesehatan kulit, kesehatan mata, meningkatkan fungsi otak, menambah energi, memperkuat sistem imunitas tubuh. Selain itu, air juga dibutuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti cuci tangan untuk menghindari kuman-kuman, bakteri, virus, dan sebagainya. Dan pada masa COVID seperti ini, kita dihimbau untuk sering mencuci tangan. Jadi air sangat penting untuk kesehatan. Selain itu juga untuk mandi, untuk mencuci bahan makanan yang akan kita makan, untuk memasak, mencuci baju, mencuci piring, bersih-bersih rumah, untuk irigasi pertanian, irigasi perkebunan, dan juga peternakan, penyuplai energi, dan menjaga ekosistem lingkungan. Air begitu penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu Tuhan memberi kita air begitu limpahnya, di mana 71% bumi ditutupi oleh air. Dan Tuhan juga sudah mengatur dengan sempurna. Air yang ada bisa didaur ulang. Kita tidak akan mungkin kekurangan air. Pertanyaannya, minum berapa banyak air sehari dan kapan? Setiap hari kita akan kehilangan air melalui ginjal kira-kira 5,5 gelas. Paru-paru kira-kira 2 gelas. Kulit kita akan kehilangan kira-kira 2 gelas air melalui keringat. Saluran usus kira-kira kehilangan setengah gelas air. Jadi total kira-kira 10 gelas. Minum berapa banyak air?
kira-kira kita butuh minum 10 gelas air setiap hari, dan bukan air berwarna-warni, air putih, air jernih. Selain dari air yang kita makan, dari sayuran dan buah-buahan kita juga mendapatkan cairan. Dan untuk minum, minumlah di antara jam makan, bukan sambil minum sambil makan. Air adalah obat terbaik. Water is the best medicine. Kemudian komponen newstat lainnya yaitu A, singkatan dari air, udara segar. Dikisahkan ada satu keluarga yang terdiri dari 5 orang. Mereka pergi berlibur pada hari Natal ke pegunungan San Bernardino di California. Mereka menginap di satu rumah. Pada saat itu di bulan Desember, udara tidak biasa dinginnya. Jadi pada malam Natal, mereka membuat api yang besar di perapian. Sebelum tidur mereka cek semua jendela apakah sudah tertutup dengan rapat agar udara dingin tidak masuk. Pada hari Natal, tetangga heran, kenapa kok masih sunyi di rumah itu? Pada waktu Sheriff datang ditemukan, mereka semuanya mati lemas karena kekurangan oksigen. Seseorang dapat hidup berminggu-minggu tanpa makanan, berhari-hari tanpa minuman, tetapi hanya dalam hitungan menit tanpa udara seseorang akan meninggal. Udara adalah bahan dasar kebutuhan manusia. Dari mulai kita hidup, nafas pertama yaitu lahir, sampai nafas penghabisan pada waktu kita meninggal. Jadi udara sangat penting bagi kita. Kalau kita bicara tentang udara, maka kita akan berpikir mengenai oksigen. Tetapi sebenarnya udara hanya terdiri dari 21% oksigen dengan mayoritas sebenarnya adalah nitrogen yaitu 78%. Namun demikian jumlah oksigen itu sangat penting bagi tubuh. Glukosa dari makanan yang kita makan dioksidasi, dicampur dengan oksigen untuk memberikan kepada kita tenaga. Apa manfaat udara segar? Membersihkan paru, membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan stamina, mencegah insomnia, membantu kesembuhan, meningkatkan kekebalan tubuh. Luar biasa fungsi udara bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan paru-paru kita dengan begitu canggihnya. Paru-paru manusia berisi hampir 500 juta kantong udara mini, alveoli. Kalau semua kantong-kantong udara ini terentang lebar, direntangkan, maka permukaannya yang menyambung satu dengan yang lainnya, itu menyamai luas sebuah lapangan tenis. Jadi Anda lihat bahwa paru-paru kita mempunyai kemampuan yang besar untuk menghirup oksigen. Kantong-kantong udara tersebut diisi dengan pembuluh-pembuluh darah kecil berdinding tipis melalui mana molekul-molekul oksigen dan karbon dioksida itu saling bertukar dengan bebas setiap kali bernafas. Oksigen memasuki sel-sel darah merah yang kemudian membawanya ke seluruh sel-sel di seluruh tubuh. Tetapi jumlah oksigen yang sampai ke sel-sel itu tergantung pada jumlah yang dihirup sewaktu bernafas. Jika kita lihat organ tubuh kita, begitu halusnya, begitu luar biasanya cara kerjanya. Kita akan melihat bahwa penciptanya, yaitu pencipta tubuh kita, Tuhan, memang Tuhan yang luar biasa. Udara segar adalah obat terbaik. Udara juga selalu dimurnikan karena Tuhan ingin kita selalu sehat. Jadi Tuhan selalu membersihkan udara di alam ini.
Bagaimana cara membersihkan udara ini? Yaitu dilakukan oleh kejadian alam. Misalnya melalui badai dan kilat, oleh tanaman hijau, pohon-pohonan dan air yang mengalir, sinar matahari, lautan dan pasir. Tetapi sayangnya, udara yang senantiasa dibersihkan itu selalu dibikin rusak oleh manusia. Dan kita juga perlu perhatikan faktor-faktor yang menghalangi suplai oksigen ke tubuh. Pakaian ketat, jeans ketat, ikat pinggang ketat, korset ketat, membatasi paru-paru untuk berkembang penuh dan menghalangi sirkulasi sehingga mengurangi oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian posisi duduk atau posisi berdiri yang salah, yang cenderung membungkuk, itu mencegah paru-paru untuk berkembang penuh dan mengakibatkan organ vital kekurangan suplai oksigen. Dan yang mengganggu suplai oksigen ke tubuh juga memakan makanan tinggi lemak jenuh, sehingga mengurangi kadar oksigen di dalam darah. Darah menjadi lebih kental sehingga tidak bisa lagi membawa oksigen ke pembuluh-pembuluh arteri yang lebih kecil secara efisien. Bagi kita yang sering berada di ruang tertutup, kita perlu perhatikan zat pencemar di dalam ruangan tertutup. Sering disebut dengan sick building syndrome, yaitu banyak virus-virus, bakteri dan jamur. Ini adalah penyebab paling umum dari penyakit akut dari para pekerja di dalam gedung ber-AC. Partikel-partikel penyebab infeksi itu dihembuskan melalui pernafasan, batuk, atau bersin, dilepaskan ke udara dalam ruangan itu, berputar-putar di dalam ruangan. Ini seperti halnya aerosol, beredar melalui sistem pendingin ruangan itu. Dengan adanya COVID-19 ini, makin banyak orang yang mengerti bahwa sebenarnya udara di dalam ruangan tertutup, walaupun ber-AC, itu sangat tercemar. Itulah sebabnya mulai sekarang lebih banyak orang lagi membuka pintu dan jendela karena mulai menyadari. Dan bahan pencemar lainnya di dalam ruangan adalah apa? Yaitu serbuk-serbuk, asap rokok, debu, dan juga ada ozon, yaitu produk sampingan dari mesin elektris, mesin fotokopi, komputer, dapat menurunkan ketajaman penglihatan, mengganggu konsentrasi dan menyebabkan gangguan-gangguan saluran pernafasan. Kemudian ada lagi komponen-komponen kimiawi yang menghasilkan emisi-emisi gas seperti bensin, insektisida, zat pembersih karpet, lem, cat, camphor, alkohol, pembersih jendela, aseton, obat vernis, penghapus cat kuku, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan jika Anda bekerja di dalam ruangan tertutup sepanjang hari? Manfaatkan udara paling segar yang tersedia, yaitu pada pagi hari. Bangunlah di pagi-pagi hari, di mana pencemaran udara masih sangat sedikit. Nafas dalam-dalam, isilah paru-paru Anda. Kita perlu belajar bernafas dalam-dalam. Pada malam hari, juga pada petang, kalau bisa, keluar cari udara segar. Padukan bernafas dalam-dalam dengan jalan kaki cepat. Selain itu, usahakan untuk keluar kota, pergi ke daerah pedesaan, pegunungan, atau daerah pantai sesering mungkin, dan berikan paru-paru serta sistem pernafasan Anda perawatan yang sungguh-sungguh. Untuk di rumah, sebaiknya dibukalah jendela dan pintu, dan harus ada ventilasi silang sehingga perputaran udara lancar. Ini untuk kesehatan. Bagi Anda yang tinggal di tengah kota yang padat,
yang macet, yang dekat terminal, yang dekat pabrik, sebaiknya pindah ke tempat yang jauh dari polusi padat. Usahakan yang masih ada hijau-hijaunya. Kemudian komponen Newstart lainnya yaitu sunlight. Manusia sudah berevolusi. Sudah ribuan tahun lamanya manusia hidup harmonis di bawah sinar matahari, udara terik. Tetapi malah sekarang manusia kenapa jadi takut dengan matahari? Seperti tanaman dan hewan-hewan membutuhkan sinar matahari. Demikian juga manusia sama membutuhkan sinar matahari untuk kesehatan mental dan jasmani. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi kita anggap itu tidak baik. Sebenarnya dalam hati kecil manusia, mereka tahu sinar matahari itu bermanfaat. Buktinya baby dijemur supaya sehat. Dan orang tua yang sakit dijemur. Jadi di antara usia baby dan orang tua, kemana orang-orang itu? Apa mereka karena merasa sehat, jadi tidak perlu jemur, jadi tidak perlu menjaga kesehatan lagi? Belajar dari pandemik flu Spanyol pada tahun 1918. Seorang peneliti di bidang pengendalian infeksi kesehatan masyarakat dan desain bangunan yang bernama Richard Hobday, Master of Science, PhD, dia menulis, udara segar, sinar matahari, dan masker wajah yang diimprovisasi bisa membantu kita saat ini. Ketika pandemi influenza mencapai pantai timur Amerika Serikat pada tahun 1918, dikatakan, kota Boston sangat terpukul. Jadi pengawal negara mendirikan rumah sakit darurat pakai tenda. Mereka mengambil kasus terburuk di antara pelaut di kapal di pelabuhan Boston. Petugas medis rumah sakit memperhatikan bahwa pelaut yang sakit paling parah berada di ruang berventilasi buruk. Kemudian petugas medis menemukan bahwa pasien yang sakit flu parah dirawat di rumah pulihnya lebih cepat daripada mereka yang dirawat di dalam ruangan. Jadi Hobday tulis, kombinasi udara segar dan sinar matahari kelihatannya telah mencegah kematian di antara para pasien dan infeksi di antara staf medis. Dia menambahkan bahwa ada dukungan ilmiah untuk hal tersebut. Di dalam artikelnya yang berjudul Coronavirus and the Sun, A Lesson from the 1918 Influenza Pandemic, dia menulis, penelitian menunjukkan bahwa udara luar adalah desinfektan alami. Udara segar dapat membunuh virus flu dan kuman yang berbahaya lainnya. Sama halnya dengan sinar matahari, tambahnya dalam artikel itu. Pasien-pasien itu diberi udara segar sebanyak mungkin dengan meletakkannya di tenda. Di dalam cuaca yang baik, mereka dibawa keluar dari tenda dan mereka dijemur. Dan pasien ditempatkan di atas tempat tidur mereka. Mereka dijemur, menghirup udara segar di luar ruangan. Nah, metode udara terbuka semacam itu populer sampai antibiotik menggantikannya pada tahun 1950-an. Menempatkan pasien yang terinfeksi di bawah sinar matahari mungkin bisa membantu karena tidak mengaktifkan virus influenza serta membantu membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi paru-paru dan lainnya di rumah sakit. Dikatakan selama Perang Dunia Pertama, ahli bedah militer secara rutin menggunakan sinar matahari untuk menyembuhkan luka yang terinfeksi. Mereka tahu itu desinfektan. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa satu keuntungan menempatkan pasien di luar, di bawah sinar matahari, mereka dapat mensintesis vitamin D di kulit mereka jika sinar matahari cukup kuat. Nah, kadar vitamin D yang rendah dalam penelitian terbaru
dikaitkan dengan infeksi pernafasan dan dapat meningkatkan kerentanan terhadap influenza. Selain itu, ritme biologis tubuh kita tampaknya mempengaruhi cara kita melawan infeksi. Penelitian baru juga menunjukkan bahwa mereka dapat mengubah respons peradangan terhadap virus flu. Jadi, udara segar, sinar matahari adalah obat. Rumah sakit zaman sekarang sudah kurang udara segar, apalagi sinar matahari. Tertutup, semua jendela dikunci, tidak bisa dibuka. Dan udara di dalam tercemar dan sangat membahayakan sebenarnya. Rumah sakit zaman dulu ada ventilasi. Kamar-kamar pasien menghadap ke taman. Bisa menghirup udara segar. Bisa membuka jendela dan pintu. Manfaat sinar matahari begitu banyak. Meningkatkan sistem imunitas tubuh, meningkatkan fungsi otak, mengatur tekanan darah normal, membantu tidur nyenyak, memberi suasana hati yang baik, memberi kekuatan tulang, menurunkan resiko penyakit jantung, diabetes, autoimun, kanker, dan yang lain-lain. Pertanyaannya, kapan berjemur dan berapa lama? Berjemur yang terbaik adalah pada saat matahari di atas kita, yaitu tengah hari. Jadi antara jam 10 sampai jam 3 sore. Tidak perlu lama-lama, 15 sampai 30 menit cukup, tergantung dari teriknya panas matahari dan juga warna kulit kita. Sinar matahari adalah obat terbaik. Sekali lagi, hari ini kita sudah belajar tambahan 4 komponen dari Newstart yang semuanya memberikan kesehatan, tetapi tidak perlu biaya. Udara segar, kita tidak perlu beli. Air, jika kita tinggal di pedesaan, air kita bisa memakainya dengan bebas. Dan olahraga, Tuhan sudah memberi kita tubuh dengan sistem gerak. Tidak perlu bayar, kita hanya pakai untuk kesehatan. Sinar matahari Tuhan kasih dengan limpahnya, tidak perlu bayar. Dan juga buah-buahan, sayur-sayuran, Tuhan kasih melalui tanaman. Kita usahakan, kita memetik hasilnya. Tuhan tidak minta bayaran. Sehat itu murah, bahkan gratis. Jadi kesehatan, kesehatan murah. Sakit yang mahal. Karena kesehatan murah, siapapun bisa mendapatkannya. Bahkan dengan uang, seberapa banyak pun tidak bisa membeli kesehatan. Uang hanya bisa membeli obat. Sekali lagi, Tuhan sangat menyayangi kita. Sehat adalah hadiah dari Tuhan. Dan apa yang kita lakukan terhadap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah hadiah kita kepada Tuhan. Marilah kita rawat tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai penutup, kita baca dari 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga seminar kesehatan pada hari ini dapat lebih memotivasi kita untuk merawat tubuh kita dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin.